Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah audit kepatuhan akan memaparkan materi tentang Good Corporate Governance. Untuk anggota kelompok dari kelompok kami, yang pertama ada Kevin Febriansyah dengan NIM belakang 054, Nur Istiana Putri, NIM belakang 055, Ajeng Astu Khairunisa, saya sendiri, NIM belakang 145, Sustiana Rifki Denian, NIM belakang 156, dan Intan Permatasari, NIM belakang 226. Untuk pemaparan materi dari GCG ini, yang pertama ada pengertian Good Corporate Governance, lalu ada konsep Good Corporate Governance, prinsip dan tujuan dari GCG, manfaat dan faktor GCG, organ khusus dalam penerapan GCG, GCG dalam BUMN, GCG dalam pengawasan pasar modal di Indonesia, GCG dan hukum perseroan di Indonesia, lalu yang terakhir GCG perbankan di Indonesia, peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dalam pengembangan GCG. Untuk yang pertama, yaitu apa sih pengertian dari Good Corporate Governance atau GCG ini? Jadi, GCG pada dasarnya merupakan suatu sistem input, proses, dan output, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau stakeholder, terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Lalu berikut ada beberapa definisi corporate governance dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu dari Organization for Economic Corporate and Development atau OECD, yaitu GCG merupakan suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja. Lalu menurut Wahyudi Prakarsa dalam Sukrisno Agus tahun 2006, GCG yaitu mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan atau stakeholder lainnya. Lalu menurut Cadbury Committee of United Kingdom, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para stakeholder khususnya dan stakeholder pada umumnya. Lalu yang kedua yaitu konsep corporate governance atau GCG. GCG ini merupakan wadah dari organisasi atau perusahaan atau sosial atau pemerintahan. Untuk model dari GCG ini suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan, termasuk prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat. Lalu untuk tujuan dari GCG itu sendiri yaitu meningkatkan kinerja organisasi, lalu menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi, dan tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan. Lalu untuk mekanisme GCG itu sendiri yaitu mengatur dan mempertegas kembali hubungan peran, wewenang, dan tanggung jawab dalam arti sempit antara pemilik atau pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. Namun dalam arti luas yaitu antar seluruh pemangku kepentingan. Lalu untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Nur Istiana Putri dengan NIM belakang 055 akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai prinsip dan tujuan Good Corporate Governance. Good Corporate Governance merupakan gabungan prinsip-prinsip dasar dalam membangun suatu tatanan etika kerja dan kerjasama agar tercapai rasa kebersamaan, keadilan, optimasi, dan harmonisasi hubungan sehingga dapat menuju kepada tingkat perkembangan yang penuh dalam suatu organisasi. Berikut merupakan prinsip dasar dari GCG.
Nah, yang pertama itu ada transparansi. Transparansi perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan, serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian yang kedua ada akuntabilitas, yang dimana perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Kemudian ada tanggung jawab. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan, yang dimana itu guna untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang. Terus yang keempat itu ada independensi, yang dimana menjalankan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen, sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Kemudian kewajaran dan kesetaraan. Kewajaran dan kesetaraan yang dimana perlakuan yang setara dan wajar kepada stakeholder sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan Good Corporate Governance, yang dimana meningkatkan efisiensi, efektivitas organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai, dan stakeholders lainnya. Yang kedua, merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi ke depan. Yang ketiga, meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para shareholders dan stakeholders. Kemudian materi ini selanjutnya manfaat dan faktor good corporate governance. Manfaat penerapan GCG menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Jager DKK. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh McKinsey & Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG. Yang kedua, berdasarkan berbagai analisis ternyata ada indikasi berkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan. Internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG. Kalau GCG bukan obat mujarab, untuk keluar dari krisis sistem ini dapat menjadi dasar bagi perkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan landscape bisnis yang kini telah banyak berubah. Terus yang terakhir adalah secara teoritis, praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan. Nah, kemudian menurut Mas Ahmad Daniri, jika perusahaan menerapkan mekanisme penerapan GCG secara konsisten dan efektif, maka akan dapat memberikan manfaat antara lain. Yang pertama, mengurangi agency cost, yang yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Yang kedua, mengurangi biaya modal atau cost of capital. Yang ketiga, dan meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. Terus yang terakhir itu menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Kevin Febriansyah dengan NIM 721141954. Nah, selanjutnya mengenai faktor good corporate governance. Yang pertama dari faktor eksternal. Yang pertama meliputi terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif. Kemudian yang kedua, adanya dukungan pelaksanaan good corporate governance dari sektor publik atau lembaga pemerintah yang diharapkan dapat pula melakukan good governance dan clean government menjadi good corporate governance yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, terdapatnya contoh pelaksanaan good corporate governance yang tepat yang dapat menjadi standar pelaksanaan good corporate governance yang efektif dan profesional, dengan kata lain menjadi semacam acuan. Kemudian selanjutnya dari faktor internal, meliputi yang pertama terdapatnya budaya perusahaan atau corporate culture yang mendukung penerapan good corporate governance dalam mekanisme serta sistem manajemen di perusahaan. Kemudian yang kedua, berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai good corporate governance. Kemudian yang ketiga,
Adanya manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar Good Corporate Governance. Kemudian yang keempat, terdapatnya sistem audit atau pemeriksaan yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap gerak langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu. Kemudian materi yang kelima mengenai organ khusus penerapan corporate governance atau good corporate governance. Menurut Indra Surya dan Ivan Yustiananda 2006 menyebutkan paling tidak ada 3 organ tambahan untuk melengkapi penerapan good corporate governance. Yang pertama dari komisaris dan direktur independen. Meliputi pertama ada komisaris dan direktur independen, itu merupakan seorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen atau pemegang saham minoritas. Kemudian yang kedua, adanya komisaris dan direktur independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kepastian mewakili pihak manapun. Dan kemudian yang ketiga, yang biasa dipakai dalam kode etik akuntan publik, yang dalam konteks ini sering dikenal dengan istilah independent in fact atau independent in appearance. Kemudian yang kedua, adanya komite audit. Nah, sebagaimana dinyatakan oleh Hasnati dalam Indra Surya dan Ivan Yustiananda 2006, tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite audit adalah membantu Dewan Komisaris antara lain yang pertama, yaitu mendorong terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai dalam arti prinsip tanggung jawab. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan, yaitu prinsip transparansi. Kemudian yang ketiga, mengkaji ruang lingkup dan ketetapan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal, atau prinsip akuntabilitas. Kemudian yang keempat, yaitu mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa external audit, atau dalam arti memenuhi prinsip tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, adanya sekretaris perusahaan. Nah, tugas utama dari sekretaris perusahaan antara lain menyimpan dokumen perusahaan, kemudian daftar pemegang saham, risalah rapat direksi, dan RUPS, serta menyimpan dan menyediakan informasi penting lainnya bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Kemudian materi yang keenam mengenai good corporate governance dalam BUMN, kemudian good corporate governance dalam pengawasan pasar modal di Indonesia, dan good corporate governance dalam hukum perseroan di Indonesia akan dijelaskan oleh kawan saya. Presentasi yaitu yang pertama mengenai GCG dalam BUMN. Nah, penerapan good corporate governance pada suatu BUMN dapat dilihat dari prinsip-prinsip penerapan praktek GCG itu sendiri. Di Indonesia saat ini aturan main mengenai GCG pada BUMN diatur dalam Keputusan Menteri Negara BUMN nomor sama dengan PER strip 01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara BUMN nomor sama dengan PER strip 09/MBU/2012. Nah, pengaturan mengenai GCG sendiri bukan merupakan suatu hal yang baru karena sebelumnya peraturan tentang GCG ini sudah pernah ada dan diupayakan ke arah ini, yaitu dengan keluarnya surat keputusan Menek Pemberdayaan BUMN nomor 23 tahun 1998 yang mewajibkan transparansi di kalangan manajemen BUMN. Selanjutnya disusul dengan keluarnya surat keputusan nomor sama dengan KEP strip 117/M/MBU/2002 tentang penerapan praktek GCG pada BUMN. Untuk selanjutnya yaitu mengenai tujuan penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN dapat dilihat dalam
Pasal 4 Keputusan Menteri Negara BUMN nomor sama dengan PER strip 01 garis miring MBU garis miring 2019 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN, yaitu yang pertama, untuk mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Untuk yang kedua yaitu mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organisasi Persero maupun Perum. Untuk yang ketiga yaitu mendorong agar organ Perum maupun Persero dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. Untuk yang keempat yaitu meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. Yang terakhir yaitu untuk meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. Kemudian untuk yang kedua yaitu mengenai GCG dalam pengawasan pasar modal di Indonesia. Nah, Bursa Efek Indonesia sebagai fasilitator dan regulator pasar modal di Indonesia memiliki komitmen untuk menjadi bursa efek yang sehat dan berdaya saing global. Penerapan komitmen GC yang baik atau yang biasa disebut dengan Good Corporate Governance GCG terkandung pada misi perusahaan, yaitu menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten melalui pemberdayaan anggota bursa dan partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya, serta penerapan good governance. Kemudian tujuan dari Bursa Efek Indonesia sendiri menerapkan GC yaitu yang pertama sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian saran-saran kepada direksi dalam pengelolaan perusahaan. Untuk yang kedua yaitu sebagai pedoman bagi direksi agar dalam menjalankan kegiatan sehari-hari sebuah perusahaan tersebut dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dengan memperlihatkan anggaran dasar, etika bisnis, perundang-undangan, dan peraturan yang ada yang lainnya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu sebagai pedoman bagi jajaran manajemen dan karyawan Bursa Efek Indonesia dalam melaksanakan kegiatan maupun tugasnya sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip GC. Kemudian untuk yang ketiga yaitu mengenai GCG dan hukum perseroan di Indonesia. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, tidak ditemukan pengertian GCG, tetapi banyak diatur di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering disebut dengan OJK. Karena OJK ini melakukan fungsi pengawasan terhadap perusahaan terbuka dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang memerlukan tingkat kepatuhan terhadap hukum yang tinggi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, prinsip-prinsip terkait GCG yang ada di PT yaitu yang pertama ada keterbukaan, ada pertanggungjawaban, ada kesetaraan dan kewajaran, kemandirian, serta akuntabilitas. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu ada materi. Yang pertama, GCG Perbankan di Indonesia. Yang kedua, peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pengembangan GCG. Yang pertama ada GCG Perbankan di Indonesia. Jadi salah satu cara untuk menilai sistem kerja suatu bank adalah melalui penilaian Good Corporate Governance atau GCG berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4 PBI/2006. Pengertian GCG perbankan adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas atau accountability, pertanggungjawaban atau responsibility, independensi atau independensi, dan kewajaran atau fairness.
Sedangkan untuk bank syariah, pengertian dan peraturan ditetapkan melalui PBI nomor 11 /33 PBI /2009 yang mencakup bank umum syariah dan unit usaha syariah. Dasar-dasar inilah yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan juga tanggung jawab yang diemban oleh Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite beserta satuan kerja sebuah lembaga bank. Materi yang kedua ada peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pengembangan GCG. Jadi tim GCG BPKB mendefinisikan GCG dari segi soft definition yang mudah dicerna sekalipun orang awam, yaitu komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika. Sesuai surat nomor S359/MK 05/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang pengkajian prinsip Good Corporate Governance, Menteri Keuangan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk melakukan kajian dan pengembangan sistem manajemen badan usaha milik negara yang mengacu pada prinsip Good Corporate Governance. Merumuskan prinsip-prinsip pedoman evaluasi, implementasi, dan sosialisasi penerapan GCG, serta memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengembangkan sistem pelaporan kinerja dalam rangka penerapan GCG pada BUMN atau BUMD dan badan usaha lainnya. Produk BPKB dalam pengukuran dan pengembangan GCG itu ada modul pengenalan GCG, pedoman evaluasi GCG, pedoman asistensi GCG, dan pedoman referensi lainnya seperti Kamus Scorecard GCG BPKP. Yang kedua ada Frequently Asked Question Good Corporate Governance. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau tutur kata, kami sekelompok meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.